Assalamualaikum anak-anakku sekalian yang solih dan solihah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam belajar meskipun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar materi pendidikan lingkungan hidup. Yang kita bahas hari ini adalah kualitas dan kesuburan tanah. Sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Meskipun kita belajar dari rumah, selalu ingat 3M ya anak-anak. Apa saja 3M itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Agar kita semua tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Tetap semangat ya anak-anak meskipun kita belajar dari rumah. Yang kita bahas hari ini adalah tanah subur. Tanah subur ada beberapa yang kita bahas, ciri-ciri tanah yang subur. Yang kedua, faktor yang menurunkan kesuburan tanah. Yang ketiga, cara mempertahankan kesuburan tanah. Seperti yang kita lihat setiap harinya, tanah yang ada di sekitar kita, ada tanah subur dan tanah yang kurang subur. Bisa kita lihat di sini ada tanah yang subur yang bisa digunakan oleh kita untuk bercocok tanam. Terlihat di situ tanahnya sangat baik dan menghasilkan ketika kita gunakan untuk bercocok tanam. Yang di sebelahnya adalah tanah yang berbatu dan tidak subur dan tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Dari gambar yang kita amati ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kesuburan tanah adalah kesanggupan tanah untuk menyediakan unsur hara atau makanan bagi tanaman dalam jumlah yang cukup sehingga dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Artinya di dalam tanah tersebut banyak mengandung unsur hara. Dengan demikian, tanah yang sedikit memiliki unsur hara dapat dipastikan bahwa tanah tersebut tidak subur. Oke, ciri-ciri tanah yang subur. Apa saja sih Bu ciri-ciri tanah yang subur itu? Ciri-ciri tanah yang subur yaitu tanah tersebut memiliki ketebalan lebih dari 150 cm. Jadi ketebalannya dari permukaan tanah ke bawah itu lebih dari 150 cm. Jadi dapat digunakan untuk bercocok tanam. Terus yang kedua, struktur tanahnya gembur atau kita bisa lihat ya, tanah yang subur memiliki warna yang coklat sehingga baik digunakan untuk pertanian. Bisa dilihat di sawah-sawah sekitar lingkungan kalian ya, tanah yang subur itu seperti apa. Memiliki pH sekitar 6 sampai 6,5. Yang terakhir, banyak terdapat unsur hara. Terus ada lagi, di dalamnya itu terdapat banyak sekali binatang-binatang yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Di antaranya adalah cacing. Jadi ketika tanah itu banyak cacingnya, itu berarti bisa dikatakan kalau tanah itu subur. Selanjutnya, faktor yang menurunkan kesuburan tanah. Jadi tanah yang subur itu bisa menurun kesuburannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama, keadaan fisik alam yang tidak dapat menahan keberadaan unsur hara tanah. Jadi ada beberapa kejadian yang bisa
mengurangi unsur hara di dalam tanaman tersebut, diantaranya banjir. Jadi permukaannya itu hanyut oleh air sehingga unsur haranya pun ikut terbawa. Selanjutnya, terangkut oleh air bersama erosi tanah. Jadi ada seperti yang saya katakan tadi, permukaan tanahnya terbawa oleh air. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hutan yang sudah gundul sehingga tidak dapat menampung air dan terjadi erosi tanah. Sehingga unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut juga ikut terangkut bersama air. Selanjutnya, mineral terserap oleh tanaman dan terangkut keluar pada waktu panen. Jadi, ketika proses panen dan kita mencabutnya, ada beberapa mineral yang juga ikut tercabut sehingga kesuburan tanahnya juga akan menurun. Selanjutnya, makhluk hidup di dalam tanah yang tidak mendukung keberadaan unsur hara. Ada beberapa hewan yang juga tidak membantu kesuburan tanah, malah dapat menurunkan kesuburan tanah. Kalau saya katakan tadi, cacing itu berguna untuk membantu kesuburan tanah. Jadi ada beberapa, misalkan kayak semut. Semut itu juga menurunkan kesuburan tanah. Jadi ketika ada semut di situ, maka tanah tersebut kurang subur. Tercuci oleh air yang terserap ke dalam tanah. Jadi air juga bisa membawa mineral dan hara yang ada di dalam tanah, sehingga tanah tersebut kesuburannya menurun. Yang terakhir, kandungan hara di dalam tanah yang semakin berkurang disebabkan erosi. Seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini penebangan hutan marak sekali terjadi di negara kita. Dengan adanya hutan gundul, maka akan terjadi erosi sehingga unsur hara dan beberapa mineral yang ada di dalam tanah juga ikut terangkut mengalir bersama air. Selanjutnya yang kita bahas adalah cara mempertahankan kesuburan tanah. Ada beberapa cara untuk mempertahankan kesuburan. Cara mempertahankan kesuburan tanah. Yang pertama, mempertahankan kecukupan jumlah mineral di dalam tanah. Jadi kita harus pastikan dulu mineral yang terkandung dalam tanah tidak kurang, sehingga ketika kita bercocok tanam, tanah yang digunakan adalah tanah yang benar-benar subur. Yang kedua, mengusahakan agar tanah yang cukup mengandung bahan-bahan organik. Jadi bahan-bahan organik juga sangat-sangat membantu untuk kesuburan tanah. Yang ketiga, cukup mengandung air. Jadi air yang dikandung tanah itu cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kering. Karena apabila terlalu banyak dan terlalu kering juga menyebabkan tanah itu menjadi rusak. Yang keempat, mengusahakan air tidak cepat hilang oleh penguapan. Jadi, gimana caranya Bu untuk agar supaya air itu tidak cepat hilang? Caranya kita bisa menggunakan pohon-pohon sebagai sumber resapan air. Selanjutnya, mencegah terjadinya erosi tanah lapisan atas dan alasan permukaan. Jadi gimana cara mencegah erosi? Ya kita tidak menebang pohon secara sembarangan, menanami hutan yang gundul. Jadi erosi itu bisa diatasi dan jumlah air itu juga tidak cepat hilang. Yang terakhir, mencegah terjadinya kekeringan tanah dengan menutupinya dengan jerami. Jadi untuk cara mengurangi penguapan juga bisa kita lakukan dengan menutup lapisan permukaan tanah dengan jerami.
sehingga air yang menguap tidak terlalu banyak. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.